sore, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, orang-orang muda, seluruh umat yang hadir pada sore hari ini. Selamat sore kepada kita semua. Apa bahasa Manggarai selamat sore? Kabe mane semua Nah, kabe mane. Tadi ibu bapak dengar cerita panjang tentang keluarga Yakub. Kita sudah tahu cerita itu pada waktu kita masih kecil. Ketika kita sekolah di sekolah dasar sudah ada cerita ini. Ibu bapak ingat cerita ini? Ya, Yakub punya anak ada 12, ya toh? Nah, Yakub itu adalah anak dari siapa? Ishak, ya. Nah, Ishak anak dari siapa? Abraham. Nah, Abraham kemarin kita sudah baca dia punya cerita, dan Abraham menjadi contoh bagi kita semua supaya beban-beban kita ringan berjalan sampai tujuan kita. Abraham menjadi contoh. Tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan ayah dan ibumu. Jangan terikat kepada apapun yang membuat kita damai atau tenang. Jangan terikat. Kita harus merdeka secara batin. Karena semua yang menyenangkan kita, membuat kita itu merasa aman, merasa nyaman, lalu tidak mau lagi berubah, tidak mau lagi jalan menuju tujuan akhir kita itu. Kita harus lepas dari rasa mapan. Kita juga harus lepas dari semua yang berhubungan dengan kepentingan diri kita. Kepentingan diri kita karena ada keterikatan kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada harta, kepada kekayaan, kepada sawah, kepada ternak. Karena keterikatan itulah kadang-kadang kami menjadi egois. Mestinya ada acara di KBG, tetapi karena saya belum ikat, saya punya sapi atau kerbau, maka saya tidak hadir di KBG. Nah, ini contoh kita itu terikat kepada kepentingan sendiri. Kita harus bebas itu. Sebab kalau terikat, kita tidak bisa sampai. Kita memikul beban terlalu berat, sulit untuk sampai ke tujuan kita. Kita juga harus bebas batin dari masa lampau kita. Mungkin pada masa lampau saya ini tukang minum sopi, tukang minum minuman keras. Saya sampai pukul orang, sampai keluar kata-kata tidak bagus dari mulut saya. Sudah, sekarang saya bertobat, tidak usah lagi terikat kepada masa lampau, bukan lembaran baru, kita jalan terus menuju tujuan kita. Itu Abraham yang memberi contoh kepada kita. Hari ini kita baca cucu dari Abraham. Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Oh, bukan cucu tapi cicit. Yakub punya anak 12, dan salah satu yang dia paling sayang adalah Yusuf. Nanti saya antar kita untuk melihat bahwa apa yang terjadi pada Yusuf ini terjadi pada KBG kita, terjadi pada wilayah kita, terjadi pada paroki kita. Oleh sebab itu cerita panjang ini sengaja kami ceritakan kembali supaya kita akan sama-sama lihat hal-hal buruk yang kadang-kadang terjadi dalam komunitas basis kita. Padahal itu tidak boleh terjadi. Maka dalam konteks itulah hari ini kita bicara bagaimana kami membangun komunitas Mesiana. Komunitas ini adalah kumpulan orang-orang yang hidup bersama-sama.
Nah, komunitas ini sudah ada. Kita sudah punya keluarga-keluarga. Itu adalah komunitas yang paling kecil. Kumpulan orang yang hidup bersama yang paling kecil adalah keluarga-keluarga kita. Lalu kita punya KBG. Itu komunitas yang lebih besar sedikit. Karena terdiri dari beberapa keluarga sampai 40 keluarga, 50 keluarga menjadi satu KBG. Itu satu komunitas lain. Komunitas yang lebih besar lagi adalah wilayah. Karena itu kumpulan dari beberapa KBG. Dan komunitas yang paling besar adalah paroki. Lalu paroki dengan paroki bertemu akan jadilah keuskupan. Keuskupan Bunteng terdiri dari macam-macam paroki yang ada di mana-mana. Paroki itu terdiri dari wilayah-wilayah. Dan wilayah-wilayah terdiri dari KBG-KBG. Dan KBG-KBG terdiri dari keluarga-keluarga. Ini semua adalah komunitas-komunitas dalam kehidupan bersama kita. Kita masih punya lagi komunitas-komunitas biara. Di sini saja saya dengar sudah ada 3 komunitas biara para suster. Para suster mereka hidup bersama-sama. Ada lagi di belakang kita ini ada komunitas Serikat Sabda Allah, novisiat, dan ada macam-macam kumpulan orang-orang yang hidup bersama. Jadi komunitas-komunitas ini sudah ada. Sekarang saya ajak kita sama-sama melihat nilai-nilai apa yang harus kita pelihara, yang harus kita bangun di dalam komunitas-komunitas kita ini. Pertama, saya ajak kita untuk melihat bahwa komunitas kita adalah anugerah dari Tuhan. Komunitas kita adalah karunia dari Allah. Mulai dari keluarga. Apa artinya karunia? Karunia artinya kami dapat gratis. Kami dapat cuma-cuma dari Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Bahwa komunitas dan anggota-anggota di dalam komunitas adalah anugerah dari Tuhan. Sebab kita tidak pernah bisa memprogramkan saya punya bapak siapa, saya punya mama siapa. Kita tidak bisa mengatur itu. Merencanakan saya punya bapak, dia punya rambut lurus. Dan saya punya bapak, dia punya hidung mancung. Saya punya mama, dia muka cantik. Kita tidak bisa memprogramkan itu. Tidak bisa duduk di laptop lalu kita detik-detik, maunya bapak saya begini, maunya mama saya begini. Tidak bisa. Kita tiba-tiba saja saya tahu, oh bapak saya itu yang tinggi-tinggi itu, dan mama saya itu yang pendek-pendek itu. Kita tahu begitu. Kita juga tidak memprogramkan saya mau tinggal dekat tetangga saya yang mana. Pada waktu saya bangun rumah, baru saya tahu, oh ini adalah tetangga saya. Sama juga dengan di dalam komunitas biara, saya tidak pernah tahu siapa dengan siapa akan tinggal di komunitas itu. Kita tidak tahu. Kita tiba-tiba saja saya tahu, oh ini ada suster ini ada suster ini, kami punya pemimpin adalah ini. Jadi karena kita tidak bisa merencanakan bapak saya seperti apa, mama saya seperti apa, nanti kakak saya harus begini, adik saya nanti harus begini. Karena kita tidak merencanakan, maka semua anggota di dalam komunitas kita adalah anugerah, pemberian Tuhan. Dan ibu bapak, kita mesti belajar agar anak-anak kamu supaya melihat bahwa semua orang di dalam keluarga, semua orang di dalam komunitas basis, semua orang di dalam komunitas biara adalah pemberian Tuhan. Dan karena mereka adalah pemberian Tuhan, kita tidak boleh menggenggam mereka
tidak boleh. Juga tidak boleh mencampakkan mereka, membuang mereka, tidak boleh. Karena semua anggota komunitas adalah pemberian Tuhan.